Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kembali kita bertemu di channel Trugel Official yang pada kesempatan ini kita kembali berbincang tentang hal-hal yang berkenaan dengan atau yang berhubungan dengan penerimaan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Jadi saudara-saudara, pokok pembicaraan kita ataupun masalah bahasan kita ini masih belum lagi habis yang membicarakan tentang Al-Quran. Oleh sebab itu pada kesempatan ini juga ya seperti biasa kita masih tetap membicarakan terjemahan Al-Quran yang menurut hemat kita sampai saat ini banyak ayat Al-Quran itu yang perlu diriterjemah. Kenapa kita katakan perlu diriterjemah? Karena kita berpendapat bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab sepanjang zaman. Maknanya kitab Al-Quran itu akan dapat mengikuti perkembangan demi perkembangan zaman. Karena itulah makanya perlu diterjemah. Mungkin terjemahan 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu ada mungkin yang kurang sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Maka perlu diterjemah sesuai dengan kehendak zaman. Kalau nggak bisa diterjemah sesuai dengan kehendak zaman, makanya Al-Quran kalau menurut pandangan kita tidak sepanjang zaman. Maka oleh karena itu, dari hasil pembacaan atau dari yang kita lihat, dari terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia itu, ada yang masih under translation menurut kita. Nah, oleh karena itu kita buat satu kajian. Jadi, kajian itulah yang insya Allah di sore hari ini kembali kita bahas. Mungkin dengan berbahas seperti ini akan ada hikmah atau dapat ilmu baru. Inilah yang akan coba kita bicarakan kembali. Ya, baik Ustaz. Sebelumnya saya mau bertanya dulu kabar Ustaz. Bagaimana Ustaz kabarnya Ustaz? Sudah lama saya nggak bergabung di. Mungkin para subscriber juga ada yang bertanya kemana gitu kan, saya nggak kelihatan. Pastinya dan alhamdulillah hari ini dapat kembali bertemu dengan Ustadz dan membahas tentang keilmuan penerjemahan ini. Yang pastinya subscriber juga orang-orang yang melihat pasti ada pro dan kontranya, ya kan? Pasti ada timbal balik dari mereka ataupun pendapat-pendapat mereka. Jadi dengan pendapat-pendapat itu coba apa sih yang mungkin mereka komentarkan itu saat mengenai video-video yang sudah kita tampilkan. Oke. Memang itu sudah lumrah ya. Pendapat itu tidak selamanya mulus seperti apa yang kita kemukakan. Memang dapat tantangan kan. Saya baru-baru ini ketika terjemahan Lil Muttaqin itu saya share di grup WA. Kemudian saya dapat tantangan yang sangat hebat daripada teman-teman. Tapi alhamdulillah kan, komen itu sangat bermanfaat, sangat membangun dari dunia ke akademik kan. Cuma ada hal-hal yang menurut saya yang mereka memang kurang paham terhadap ide ataupun pendapat-pendapat yang kita kemukakan itu. Tetapi bagaimanapun itu saya anggap wajar sebab setiap yang baru itu tidak selamanya bisa diterima dengan mulus kan, pasti ada yang pro ada kontra. Jadi di WA group itu memang saya mendapat komen yang sangat jitulah boleh dikatakan jitu dalam artian gimana ya, kalau memang kita bukan bawakan ke bidang akademik ya boleh jadi kita udah saling panas gitu kan. Nah, tetapi namanya akademik ya kita bertahan kepada disiplin ilmu kita masing-masing kan gitu. Oke. Jadi dari komen itu saya ambil kesimpulan begini kan. Ada beberapa kesimpulan yang boleh saya ambil. Yang pertama, mereka mungkin kaget dari pemikiran kita itu sebab kata mereka dari terjemahan Lil Muttaqin itu tidak ada lagi yang perlu kita perdebatkan. Udah begitu dia katanya kan. Jadi kita kan dasar pemikiran kita menterjemah ulang atau mengkaji Lil Muttaqin itu karena kalau dikatakan menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa, di situ kan terjadi penghususan hanya khusus orang bertakwa, itu yang kita lihat kan. Memang dibilangkan bukankah ayat sesudahnya itu telah menerangkan katanya kan, betul menerangkan.
Tetapi kalau sekiranya orang mau bertakwa, apa petunjuknya? Iya. Itu persoalan kita kan. Nah, satu, yang kedua, kembali kepada masalah kita tadi kan, kalau sebab menurut kita kan, orang kalau sudah bertakwa nggak perlu lagi Al-Quran sama dia udah selamat, itu kan, itu masalahnya kan. Masalahnya kita bertakwa ini kan gitu kan. Bagaimana ceritanya? Nah, itu jadi di situ ada satu kesalahpahaman ya. Jadi memang lil muttaqin itu memang lamjar. Itu bagaimanapun dari si kawaid itu lamjar. Cuma kan kita melihat dari segi penterjemahan, kan gitu. Kenapa? Karena semua nanti kan pembicaraan kita Al-Quran ini, saya mengamalkan teori Fed dan Malinowski, yaitu teori konteks of situation kan, konteks dan keperluan keadaan. Bagaimana rupanya konteks keperluan keadaan ini kan? Jadi Fed dan Malinowski mengasaskan konteks dan keperluan keadaan itu, katanya kan itu ada boleh konteks budaya, boleh konteks situasi, boleh konteks kalimat itu sendiri. Itulah konteks itu. Kemudian di konteks itu di konteks itu juga ada katanya ciri-ciri yang relevan mengenai keadaan itu, mengenai peserta itu, atau mengenai kepribadiannya kan, tentang banyak gerak ujaran seseorang. Itu jadi konteks kan, mungkin gerak bukan ujaran ataupun objek-objek yang relevan. Jadi kalau Fed mengatakan objek yang relevan itu adalah merupakan konteks, di sini kan ada objek yang relevan. Apa relevannya? Relevannya kita terjemahkan ke orang-orang yang mau bertakwa itu, karena menurut kita itu relevan kan, Al-Quran yang menjadi petunjuk kan begitu. Jadi dari segi kawaid tidak lari fungsinya, tetap lamjar. Tetap lamjar. Lamjar, kita tidak rubah dia ke lam taklil, bukan. Cuma dari segi pemaknaannya menurut kita yang paling sesuai adalah dimaknakan dengan lam taklil, sehingga kita menawarkan, bergagasan, berpendapat bahwasanya Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa. Kalau tak mau bertakwa, tetap juga jadi petunjuk kan gitu. Setelah dia petunjuk, setelah dia bertakwa, barulah ayat-ayat seterusnya itu. Betul, kalau bertakwa dia itulah ayat seterusnya itu. Tapi kan ini tadi kan ayat sebelumnya itu dari Al-Quran tadi yang disebutkan itu menjadi petunjuk orang bertakwa. Setelah bertakwa dia apa yang mereka? Itulah ayat seterusnya. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Betul. Nah itu. Jadi di sini kelihatannya yang tuh kan. Kemudian seolah-olah kan ini kalau hemat saya ya, kita ini tidak boleh menterjemah. Kamu siapa? Di mana kamu kelayakan kamu menterjemah Al-Quran kan gitu, seolah-olah kan gitu kan. Memang betul kita tak siapa-siapa kan, cuma dan kita ada akal, ada pemikiran, kita kan belajar kan gitu. Sekarang gini, persoalannya begini loh. Kalau saya boleh bertanya, siapa sih yang sebenarnya yang boleh menterjemah Al-Quran? Tunjukkan dulu siapa. Orang seperti apa yang boleh menterjemah Al-Quran? Umpamanya dari latar belakang pendidikannya, dari macam-macam lah umpamanya gitu, dari segi pengetahuannya gitu kan. Jadi, apakah penterjemah dulu itu adalah ada orang yang memberi mereka tauliyah, pengakuan, kamu sudah berhak atau udah sampai pada taraf kamu boleh menterjemah? Ada nggak orang? Lembaga mana yang bisa mengatakan kalau seseorang itu sudah pada taraf boleh menterjemah? Ada nggak lembaganya? Saya kira tidak ada. Nah itu dia. Nah, jadi orang jadi mana ada Fed dan mana ada siapa katanya kan si Malinowski mengatakan menurut saya, katanya memanglah tidak ada, dia bilang menurut saya. Yang saya maksudkan itu teori yang diasaskan oleh ulama-ulama barat ini sangat sesuai sangat sesuai dipakai untuk menerjemah Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Itu maksud saya. Memang tidak ada ulama barat menurut saya boleh menerjemah seperti itu. Tidak ada seperti itu. Bukan itu maksud saya. Maksud saya menerjemah Al-Quran ke seperti yang saya katakan itu berdasarkan teori yang dihasilkan oleh Fad dan Malinowski. Itu dari konteks. Itu maksud saya. Kan gitu kan. Jadi karena kan pertanyaan begini, kenapa kamu terjemahkan seperti itu? Kan gitu. Yeah. Kan itu bolehkah? Boleh. Saya katakan dari sudut pandangan ilmu penterjemahan boleh. Kenapa?
Karena teori konteks yang disaskan tadi itu, yaitu katanya kan konteks itu ada konteks budaya, konteks budaya, konteks lingkungan, konteks kependakan hal perihal keadaan, kan itu. Dan objek-objek yang relevan itu masuk di konteks itu yang disaskan oleh Fred dan Malinowski itu. Itu maksud saya. Jadi saya terjemahkan seperti itu, saya berpendapat seperti itu berdasarkan teori konteks yang diasaskan oleh ulama-ulama Barat ini. Bukan ulama Barat, menurut saya boleh terjemah, bukan itu maksudnya. Jadi kan dia bilang, tak ada pun Malinowski mengatakan boleh menerjemah menurut opini saya, kan gitu. Bukan itu, nggak ada seperti itu, kan gitu. Oke, kembali kepada itu tadi penerjemahan tadi kan. Begini, saya kan tanya dia, siapa lembaga mana yang berhak memberi satu tauliah atau pengakuan ataupun katakan semacam SK lah. Ini SK kamu sudah pada tarafnya, sudah sampai pada taraf boleh menerjemah. Saya tanya dia, Hamka lah sebagai salah seorang penerjemah ke dalam bahasa Indonesia, Mahmud Yunus, kan gitu kan. Banyak lagi dan termasuk di Kementerian Agama itu ada 12 orang di situ. Siapa yang memberi pengakuan kalau mereka sudah berhak, dalam artian kan sudah sampai taraf mereka pada taraf sudah dapat menjadi penerjemah. Ada enggak? Tidak ada. Hamka ada enggak? Dia dapat SK dari lembaga mana-mana, Mahmud Yunus. Tak ada kan? Itu. Jadi dia salahkan saya karena katanya menurut pendapat saya, menurut hemat saya. Ya semua penterjemah itu begitu, cuma nggak dibilangnya kan? Nggak dibilang yang menurut kami begitu, tapi itu kan pendapat penterjemah kan? Nah itu, cuma nggak dibilangnya kan? Jadi kalau saya bilang menurut hemat saya, salah kan? Tidak, karena sama saja konsepnya, Sa. Karena dia menurut pandangan dia juga opini dia. Itu yang ditulisnya kan? Menurut keilmuan dia juga sama dengan. Betul saya bilang. Tapi mungkin karena saya bilang di video itu kalau menurut saya ini pandangan teman, nggak boleh menurut opini katanya kan. Jadi Hamka itu, Mahmud Yunus itu, Kementerian Agama itu nggak opini kan? Iya. Itu kan pendapat mereka juga kan begitu mereka terjemahkan kan? Jadi pembicaraan itu tadi memang mendapat tentangan. Sangat tentangan. Jadi saya rasa ada kesalahpahaman di sini kan. Maksudnya mereka beranggapan bahwasanya Fred dan Malinowski ini mungkin membicarakan Al-Quran tentang Al-Quran. Bukan itu maksud saya. Bukan. Maksud saya menerjemah Al-Quran seperti itu berdasarkan teori yang diasaskan oleh mereka ini. Bukan mereka mengatakan kalau menerjemah Al-Quran mesti seperti ini. Bukan itu. Di situ kesalahpahamannya kalau menurut saya kan dia bilang kan tak pernah bicara masalah tema Al-Quran pun katanya kan, atau John Rupert kena Fed katanya kan. Memang nggak ada seperti itu. Cuma saya mengeluarkan makna seperti yang pendapat saya itu, seperti gagasan saya itu, karena berkat teori yang diasaskan oleh Fred dan Malinowski ini. Itu maksud saya kan gitu. Jadi bolehkah lamjar diterjemahkan ke lam taklil? Di situ kan persoalannya kan. Jadi kalau kita lihat dari ilmu penerjemahan boleh. Kenapa? Karena teori konteks tadi itu ada objek yang relevan di situ. Jadi kata si Fred dan Malinowski yang termasuk di dalam konteks itu adalah objek yang relevan. Nah, itulah makanya saya terjemahkan lam jar itu ke lam taklil. Dari segi fungsi tetap dia lam jar. Tidak akan berubah itu. Nggak berubah. Cuma kan dari konteks, maksudnya kan teori konteks itu ada di situ objek yang relevan. Di mana relevannya kan? Kalau kita pikirkan, tentu kan lebih ini kan, lebih sempurna pengertiannya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa kan gitu, daripada hanya khusus bagi orang bertakwa kan gitu kan. Dan logikanya begini juga kan, kalau udah bertakwa itu apa? Al-Quran sama dia udah selamat itu. Sudah selamat. Yang tak selamat kan kita yang masih makan sambal belacan ini kan, yang masih tak bertakwa ini kan gitu. Nah, kemudian setelah bertakwa apa jadi? Itulah ayat selanjutnya itu, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah dan seterusnya itu kan. Nah, itu setelah bertakwa itu kan gitu kan. Jadi sebelum dia bertakwa apa petunjuknya? Di Al-Qur'an. Kan gitu. Nah, itu dia. Jadi belum jelaskah katanya kan ayat ini penjelas? Betul. Memang ayat sesudah itu penjelas bagi orang yang sudah bertakwa. Sekarang kan menuju bertakwa itu bagaimana?
Kan itu masalahnya kan. Sedangkan memang kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu sebagai pedoman, petunjuk. Jadi nggak mungkin untuk petunjuk bagi orang yang sudah bertakwa. Itulah Makanya logikanya, itu logikanya kalau kita pandangan kita lihat. Ustaz. Jadi kalau kita berlogika seperti itu salah kah? Ya. Kan gitu. Ya. Yang patutnya disalahkan itu bukan logika itu. Logika si Saifuddin Ibrahim itu. Gimana tuh, Ustaz? Nah, apa dia bilang? Di Al-Maun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Neraka wil bagi orang sembahyang. Kan gitu kan apa yang punya ayat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Apa bunyinya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Taala juga di pasalikal lajir mati mulai ulang tahun miskin fawailul lil musallin katanya kan. Neraka wil bagi orang sembahyang kata si. Itu saja kata Ibrahim. Itu patut yang kita tentang. Ya. Ini bukan yang seperti ini patutnya kita bantah mati-matian kita tidak kan. Patutnya kan tengok dulu kan apa namanya itu objeknya itu secara jelas kan, objektifnya itu pemikirannya itu kan. Iya, dengan teori yang digunakan. Ya itu memanglah pada ketika itu kan tidak saya bentangkan teori itu karena kebetulan saya memang di luar pada ketika itu kan nggak enak. Saya bilang berbincang secara live gitu kan, belum ada tanggapan. Jadi bisa kita berdiskusi kan. Bisa gitu. berdiskusi. Nah, itu. Jadi itu siapa tuh? Saya Ibrahim itu dia bilang kan, fawailul lil musallin, neraka orang sembahyang katanya kan. Nah, itu dia pula patutnya itu yang kita apa kan macam ada Ade Armando itu nah, dia menghina-hina Islam itu yang ditentang patutnya seperti itu yang kita asasnya apa teorinya mengatakan seperti itu. Nah itu dia itu yang seharusnya harus kita perdebatkan dan harus kita pertanyakan. Itu malah didiamkan orang itu nggak pernah mereka sangka kan. Tapi pemikiran saya yang ini kan yang menurut saya benar ini kan malah itu yang apa kan yang dia kan bukan dilihat dulu benar atau tidak seperti itu, adakah kebenarannya kira-kira kan gitu kan. Betul memang kalau kita baca tafsir manapun tidak ada menafsirkan seperti itu. Justru karena ada itulah maka kita kemukakan ide baru, gagasan baru, pemikiran baru seperti ini. Itu maksudnya kan gitu. Jadi kembali kepada apa tadi? Kembali ke apa tadi kan ke yang dikatakannya itu. Memang para ulama barat atau pengasas-pengasas dari barat itu tidak ada yang membicarakan lam taklil ini, tak ada. Memang tidak ada, tidak pernah membicarakan penerjemahan Al-Quran. Betul, tidak pernah ada. Cuma yang saya maksudkan itu, saya menerjemahkan seperti itu berdasarkan teori yang mereka buat. Itu maksudnya. Jadi kan gini kan seolah kan dia kan bertanya, kenapa kamu terjemahkan seperti itu kan gitu kan? Bolehkah? Kan itu sebenarnya kan pertanyaannya kan. Kalau saya boleh hemat apa tuh kalau menurut hemat saya kan, patutnya kan itu. Pertanyaannya kan, kenapa kamu terjemahkan seperti itu? Patutnya saya seperti itu kan? Bolehkah kan gitu? Memang kalau dari ilmu penerimaan kan segala sudut kan boleh dilihat. Boleh. Itulah konteks itu kan gitu. Lagi pula secara logika kan diterima akal sehat kan. Dan saya pikir kan terjemahan itu bagi orang yang berakal loh. Benar. Nah, kalau tak berakal, bagaimana menerjemahkan? Satu, yang kedua menerjemahkan itu bagi orang berakal tidak. Bagi orang berakal kan. Nah itu jadi kita ini kan alhamdulillah kan dicipta Tuhan masih akal kita sehat kan. Kemudian dikasih kita apa namanya sedikit ilmu yaitu yang ada latar belakang pendidikan kan gitu kan gitu. Jadi itu sebenarnya dasarnya kan bukan ya memang kalau kita rujuk seperti yang katakan yang dimaksudkannya itu adakah orang yang mengatakan boleh menjebakkan seperti itu katanya nggak ada. Adakah teori barat mengatakan boleh seperti menjebak Al-Quran? Tidak ada, tak ada memang. Cuma saya menerjemahkan Al-Quran seperti itu berdasarkan teori yang disampaikan oleh mereka, terutama Ferd dan Malinowski. Kemudian, kan oleh Naida bilang kan, dalam menerjemah itu boleh katanya menggunakan teori yang dinamik. Dinamik itu bagaimana kan? Kita mengalihkan makna itu dari makna dasarnya atau makna kamusnya ke makna lain. Makna itu dari mana datangnya? Dari konteks. Konteks situasi. Apa itu konteks situasi itu? Ya kadang-kadang itu masuk keadaan, kan gitu. Di situ termasuk perihal keadaan, masuklah konteks kan. Yang dimaksudkan oleh si Fed tadi itu kan. Contoh begini Wan, saya bagi tahu lah perihal keadaan maksud itu kan. Dulu waktu kecil-kecil kan, mak pergi mandi ke sungai ya, jangan katanya kan. Mak pergi mandi ke sungai ya, jangan. Sampai 15 kali kita ulang-ulang. Akhirnya karena kesal dia, pergilah kau katanya kan. Sekarang itu maknanya menyuruh atau melarang? Itu sebenarnya melarang. Melarang. Kenapa? Karena keperihal keadaannya pada masa itu kan dia ini kan. Dia marah kan, dalam keadaan marah kan.
Nah itu dia, itulah konteks itu. Iya, benar. Nah, dalam kajian ini, dalam dalam perihal yang masih dimasalahkan teman-teman ini, itu sebenarnya saya rasa ada kesalahpahaman di situ. Yeah. Makanya saya mau kita duduk berdiskusi. Itu sebenarnya kan. Jadi kalau debat diskusi apalagi melalui WA nggak akan selesai. Tidak akan selesai. Enggak selesai kan gitu. Nah itu dia. Oke. Jadi kembali kepada kajian kita, baik yang sudah atau akan datang ini, kita menggunakan teori konteks of situation yang diajarkan oleh Ferdinand. Jadi konteks itu boleh konteks budaya, boleh konteks keadaan, boleh objek yang relevan, boleh gerak ujaran atau bukan gerak ujaran, pokoknya yang ada ininya lah, ada hubung kaitnya lah kira-kira. Kemudian kan kadang-kadang makna itu ditekan oleh konteks kan. Contoh begini lagi, satu lagi saya katakan konteks kalimat kan. Di rumahmu ada 5 kursi kan. Oke, fraksimu sekarang DPR ada berapa kursi? Baik. Ada 50 kursi. Sekarang kursi di DPR itu apa maknanya? Kursi rumah apa maknanya? Jadi kalau kursi di rumah itu tempat duduk, tapi kalau kursi DPR itu adalah anggota dewan kan. Untuk menanggung jawaban ya kan, menanggung. Nah, jadi makna kursi kan sudah berubah kan sesuai konteksnya tadi. Nah, itu maksudnya. Itu jadi kembali kepada ini ya, perbincangan yang dimasalahkan oleh teman-teman ini. Memang saya pun akui ulama-ulama barat yang saya bilang itu bukan mereka mengatakan mesti begini menerjemah Al-Quran, tidak. Bukan itu maksudnya. Bukan itu. Saya menerjemah Al-Quran seperti pendapat saya itu berdasarkan teori-teori penerjemahan yang mereka asaskan. Itu maksud saya. Nah, itu karena tetap pada poinnya, karena menggunakan ataupun asas berdasarkan temuan dari ulama barat tadi, yaitu First dan Malinowski, kan gitu. Jadi ke kapanpun dan seterusnya pun, kalau memang kita terus membicarakan penerjemahan Al-Quran itu, saya tetap menggunakan teori itu sebab saya pengamal teori daripada Ferdinand Malinowski kan gitu. Jadi saya mengikuti aliran itu. Karena juga tidak mungkin kita samakan teori si A dengan si B. Pastinya dengan alasan yang berbeda-beda juga, ya kan? Dan itu bisa diterima juga sebenarnya dari pihak ini dan pihak itu, pasti dengan teorinya. Satu lagi tadi dia bilang kan maunya kan kalau Al-Quran kan berbahasa Arab kan teori Arab lah yang dipakai katanya kan. Saya sampai sekarang belum ada saya dapat teori orang-orang barat, orang-orang Arab yang melahirkan teori yang sesuai dengan teori konteks keadaan atau dalam menerjemah Al-Quran belum ada saya dapat kan gitu kan. Nah itu, maka selama kita belum dapat, ya gunakanlah teori barat dulu yang memang sesuai dalam menerjemah Al-Quran kan begitu kan. Jadi kalau kita lihat kan penerjemahan Al-Quran itu memang tidak bisa lari daripada yang namanya teori penerjemahan. Mesti kita belajar dan mesti pegangi satu teori atau beberapa teori yang yang memandu kita untuk bagaimana melahirkan makna ataupun arti daripada ayat-ayat Al-Quran itu. Itu maksudnya. Ya, jadi gini lah, satu lagi contohan kan dari konteks ini kan. Dulu kalau saya tidak salah, Hamka menerjemahkan Khomar itu dengan tuak. Dalam Quran itu namal khamru wal maisir, sesungguhnya tuak itu kata Hamka. Bolehkah? Khomar patutnya kan? Tetapi karena ada teori penerjemahan yang boleh kan, ya boleh. Kenapa? Karena konteks budaya. Ada satu etnik kan, ada etnik yang budaya minum tuak. Kan gitu. Iya, benar. Ada budayanya kan, jadi makanya tidak salah kalau Hamka menerjemahkan namal khamru, sesungguhnya tuak itu adalah haram dan judi katanya. Tak salah. Kenapa? Karena ada teori penerjemahan yang membolehkan seperti itu, yang dinamakan dengan teori konteks. Konteks itu adalah masuk di budaya, konteks budaya. Nah itu yang jadi ini pun seperti itu, bukan bermakna orang Barat itu kalau menerjemahkan Quran mesti begini kata Barat, bukan itu maksudnya. Nah itu, jadi itulah yang terjadi setelah saya posting itu kan, saya posting di grup. Mungkin udah terjawab teman-teman semua atas komentarnya, karena tetap kita berasas kepada ulama Barat tadi, yaitu yang tentang teorinya, bukan karena mereka pernah membicarakan menteri Al-Quran begini, tidak, bukan itu, dan juga bukan mereka
Bukan ada juga ulama barat mengatakan lam taklil lam jar itu boleh lam taklil, tidak, bukan itu maksud saya. Maksud saya dengan teori yang mereka buat itu, walaupun dia itu lam jar tapi boleh kita maknakan dengan lam taklil, itu maksudnya. Itu maksud saya, bukan dia membicarakan si Ferdinand Melos membicarakan lam jar dan lam taklil, bukan. Pucik kali cara berpikiran begitu. Kalau begitu bukan itu maksudnya. Maksudnya kenapa saya memaknakan lam jar itu ke lam taklil? Iya. Karena dibolehkan untuk itu pertimbangan. Terbitan siapa? Ferdinand Malinowski. Di mana bolehnya, di mana kesamaannya? Ada objek yang relevan di situ. Yeah. Sebab menurut Ferdinand Malinowski, objek yang relevan itu adalah masuk daripada konteks keperihal keadaan. Nah, itu dia. Makanya saya terjemahkan. Kenapa? Karena dengan kita terjemah seperti itu, lebih umum dia dan lebih sempurna. Yeah. Dan terjemahan sekarang itu, saya garis bawah yang bukan salah. Menjadi penting bagi orang bertakwa tidak salah, tapi under translation. Yeah. Kalau menurut saya terjemahan kurang, itu bukan saya salahkan, tidak. Dia menuduh saya menyalahkan itu, tidak. Saya tidak menyalahkan. Yeah. Itu boleh, tapi kalau saya dari segi ilmu penterjemahan, saya katakan itu under translation, terjemahan kurang. Yeah. Kan itu makanya saya tawarkan, saya buat ide gagasan dengan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa. Saya maknakan dengan lam taklil, bukan merubah dari lam jar ke lam taklil, bukan. Nah itu maknanya itu. Namun dari segi fungsi tetap dia sebagai fungsinya sebagai huruf jar. Itu maksudnya. Oke teman-teman, sudah terjawab semua. Jadi tetap Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Dan di sini konteksnya untuk ataupun bagi orang-orang yang ingin bertakwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Komen di bawah, jangan lupa subscribe, like, and share videonya agar sama-sama kita belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.